Baik, syukron. Pada ada Aliyumi dan tadi siapa yang pertama yang RG. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadan nasa ila siratim mustaqim man salakahu faza bil izzi wan na'imil mukim. Al auladil udaba wal banatil adiba. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasannya pada kesempatan pagi hari ini fi hadzal sabah al mubarak nahnu nastami'u wa najtami'a fi hadzal makan, yakni kita bisa bertemu pada Allah ya dengan takdir Allah. Ini merupakan sebuah karunia, merupakan sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita hari ini atas limpahan nikmat yang Allah berikan pada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita bisa bertemu dalam acara ihtifal pagi hari ini. Dan insya Allah pada kesempatan pagi hari ini tausiah kita ini adalah pada hakikatnya ingin menasehati diri sendiri ya. Sebagaimana kita ketahui dalam salah satu ajaran Islam kita mengenal yang disebut dengan rukun iman ya, atau al-arkanul iman. Ini pelajaran tauhid mungkin ya. Yang pertama atau yang ada salah satu dari rukun iman itu setelah kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepada malaikat, juga tadi pada qadar dan qadar yang disampaikan oleh Aliyumi, ada qadarullah ya, ada perkataan qadarullah. Jadi kita percaya kepada qadarullah, takdir gitu kan, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga ada yang satu lagi yang tidak boleh kita lupakan adalah kita yu'minuna bil ghaib, kita percaya atau beriman kepada hal yang gaib, sesuatu yang masih misteri yang ada di hadapan kita. Tetapi kita harus yakin bahwa hari itu ada, kegaiban itu ada. Salah satu iman kepada yu'minuna bil ghaib adalah kita percaya kepada akhirat atau yaumul kiamat. Keterangan-keterangan tentang hari kiamat ada banyak ya dalam Al-Quran maupun hadis. Tetapi untuk urusan waktu sekali lagi disebutkan bahwasannya ketika kita bertanya atau ketika orang-orang bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hari kiamat, maka katakanlah Allah ya. Jadi hanya Allah yang tahu terhadap hari kiamat itu akan terjadi. Cuman di sini yang disebutkan dalam keterangan-keterangan hadis maupun Al-Qur'an itu adalah ciri-cirinya ya, ciri-cirinya. Nah, bagaimana kalau kita bisa di dalam RGUG itu ada yang disebut dengan apa namanya? Kita bagaimana meraih kesuksesan lewat berorganisasi di RG dan UG. Dan di RGUG ini atau di organisasi ini kita diajarkan salah satunya seperti ini, kita berani berbicara di depan, berani memimpin sebuah acara dan sebagainya. Bahkan sampai kita membuat event-event atau acara-acara yang besar. Bagaimana kita membuat sebuah perencanaan, bagaimana kita melaksanakan dari perencanaan tadi ya. Kemudian yang terakhir bagaimana kita mengorganisasi sampai kita mengevaluasi dari kegiatan yang sudah kita laksanakan. Dan itu tidak bisa dilakukan secara sendiri ya. Ada banyak pelajaran dalam sebuah organisasi. Nah, tentunya RGUG mempunyai apa namanya kayak moto gitu ya, yang sudah kita tahu bersama, yang dijadikan moto hayatuna kulluha ibadah, hidup kami semuanya untuk beribadah. Bahkan kalau dulu itu ada sampai bikin zaman Ustadz Mu'alimin itu ada yang namanya apa ya, kalau sekarang kayak mars atau himne ya. Kalau UG itu ada himnenya, ada nyanyiannya, ada mars untuk RG sebagai penyemangat ya, ada lain dan tiada bukan. Mungkin
pendahulu-pendahulu dari RG dan UG membuat sebuah penyemangat bagaimana yang harus dilakukan sebagai RG, sebagai Rijalul God, sebagai bapak-bapak yang akan datang, dan juga sebagai Ummahatul God. Nah, salah satu liriknya disebutkan dalam sebuah himne UG itu, giatlah, belajar, dan tabahlah. Jadi bagaimana kita sebagai seorang pelajar harus senantiasa giat belajar. Giatlah, belajar, dan tabah, engkaulah pahlawan harapan. Nah, karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya seorang perempuan yang nanti akan menjadi ummahat, menjadi ibu-ibu ya, menjadi jama, bentuk jama dari ummahatul God, ibu-ibu yang akan datang. Bagaimana peranan seorang perempuan, bagaimana peranan seorang ibu terhadap kemajuan sebuah peradaban, terhadap kemajuan sebuah bangsa, dimulai dari ibu-ibu yang sejak dini senantiasa giat dalam belajar dan selalu tabah menghadapi apa yang diterimanya atau apa ujian-ujian yang diterimanya. Giatlah, belajar, dan tabah, engkaulah pahlawan harapan. Jihadmu tak kecil artinya, dengan Allah kau tetap jaya. Itu kalau gak salah ya liriknya. Nah, di akhir kalimat ada kalimat dengan Allah kau tetap jaya. Jadi tetap dalam setiap perjuangan, dalam setiap pelajaran, dalam setiap apapun yang kita lakukan, dengan Allah, hanya ada Allah. Ini kembali lagi ke tauhidan kita ya. Bagaimana segala sesuatu yang kita lakukan adalah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah kau tetap jaya. Nah, kata yang akan kita garis bawahi di sini adalah tentang arti sebuah kejayaan ya. Kejayaan itu ketika dilihat dalam sebuah kamus atau kamus KBBI ya kalau sekarang, yang disebut dengan jaya itu adalah kesuksesan ya. Kesuksesan, apa yang sukses itu apa disebut sukses itu keberhasilan. Nah, di dalam Al-Quran menurut Islam itu sukses itu seperti apa? Karena kita umat Islam, kita berpaduan kepada Al-Quran dan hadis, makanya yang menjadi dasar hukum kita, apa sih yang disebut sukses menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Salah satu ayat dalam surah Al-Anbiya ya, ayat 10, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala taqilun. Sungguh kami telah menurunkan kepadamu kitab Al-Quran. Wa fihi, dan di dalam Al-Quran tersebut adalah dzikrukum, ada sebab-sebab kemuliaan. Afala taqilun, apakah kalian tidak berakal? Al-auladi udaba wal banatil adiba. Dalam ayat lainnya disebutkan kullu nafsin daikatul maut. Ya, setiap jiwa adalah akan merasakan yang namanya kematian. Ya. Kematian ini sesuatu pintu dari alam dunia ke alam akhirat. Ya. Karena di sini dicatat, ada catatannya, dunia ini hanya bagian kecil saja dari perjalanan kita sampai nanti kehidupan yang kekal abadi. Setelah kita di alam ruh, kemudian dalam rahim orang tua kita lahir ke dunia ya, dengan segala ceritanya masing-masing, mungkin kelahirannya. Nanti ada yang disebut dengan kematian. Di dunia ini sifatnya sementara ya. Ingat, dunia ini sementara. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya dunia ini bagaikan kita sedang menyeberang jalan. Sekali lagi, ketika kita menyeberang jalan, tidak ada yang menyeberang jalan itu lama. Nah, hanya lewat saja. Kalau lama-lama apa yang terjadi? Mungkin akan terjadi tabrakan dan sebagainya. Makanya disebutkan di dunia ini abirus sabilin, seolah-olah kita sedang menyeberang jalan. Ya, artinya hanya sebentar. Hidup yang kekal, kita beriman kepada hari kiamat itu, yang mana urutan hari kiamat itu begitu banyak sejak kita berada di dalam alam barzah ya. Sebuah alam barzah, alam kubur dengan nama lainnya yang menyebutkan. Lalu kita menunggu, nanti disebut dengan ada alam tiupan sangkakala. Itu waktunya, perbandingan waktunya pun lama ya. Sehari di sana di hari akhirat beratus-ratus tahun atau bahkan beribu-ribu tahun di dunia ya. Kemudian ada hari kebangkitan. Kemudian ada padang mahsyar, ada syafaat. Jadi Nabi Muhammad berkenan memberikan syafaat kepada umatnya. Kemudian ada hisab, perhitungan ya. Dihisab amal, semua kita akan dihitung, kemudian diserahkan hari penyerahan pencatat amal kita nanti diserahkan, diberikan kitab catatan kita sejak
kita selama berada di dunia, apa saja yang kita lakukan, apa saja yang tangan kita lakukan, apa saja yang kaki kita lakukan, dan lain sebagainya. Kemudian ada mizan. Setelah buku catatan nanti ada mizan, zona mizan, fase mizan, di mana mizan itu yang artinya timbangan. Kita akan ditimbang. Berat mana timbangan kita? Apakah banyak berbuat amal solih atau sebaliknya? Bahkan berbuat amal salah atau berbuat maksiat dan sebagainya. Kemudian setelah mizan ada yang namanya telaga Rasulullah, kemudian ada sirat. Nah, ini sirat ini udah mau terakhir. Jalan sirat. Makanya kita dalam sholat setiap hari, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada jalan yang benar. Nah, nanti sirat itu bagaimana kita jalan menuju ke zona akhir, ke fase akhir. Apakah surga atau neraka? Itu sekilas tentang beberapa referensi tentang hari kiamat ya, beberapa keterangan-keterangan yang didapat dari referensi-referensi. Nah, jadi setelah kematian, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama yutawaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan kita akan disempurnakan pahalanya atau ganjaran-ganjarannya pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar. Nah, ini yang digarisbawahi. Barang siapa yang dijauhkan, diselamatkan dari neraka, wa udhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, maka sungguh dia telah beruntung, sungguh dia telah sukses. Nah, ini yang dimaksud dengan kesuksesan dalam pandangan Islam itu, ketika kita dikatakan sukses adalah ketika kita dimasukkan surga pada hari kiamat. Nah, gitu. Wa mal hayatud dunya, dan di akhir ayat ini Ali Imran 185 ini, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali mata'ul gurur, adalah kesenangan yang menipu. Sekali lagi, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang memperdayakan atau yang menipu kita semua. Itu ya, jadi kesuksesan itu bagaimana ketika kita dijauhkan dari neraka dan kemudian kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu rentetannya sangat panjang sekali ya. Dan semua itu bermuara ya. Apa yang terjadi di akhirat itu bermuara terhadap apa yang kita lakukan selama di dunia ini. Ya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Hah? Malati. Rekap. Jadi ketika kita di dunianya menanam kebaikan, maka itu mah sudah sunatullah ya, kita menanam kebaikan. Tapi luar biasa, kata-kata itu mudah diucapkan ya, tetapi dalam pelaksanaannya, karena itu ya banyak tipuan-tipuan lain sebagainya di dunia ini. Kemudian selanjutnya, semudah itukah masuk surga ya? Semudah itukah sukses? Ternyata untuk meraih kesuksesan itu ada banyak sekali tahapan-tahapan atau ujian-ujian yang harus kita lewatinya. Sejarah-sejarah terdahulu disebutkan, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lam ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga, padahal orang-orang terdahulu itu pernah diuji. Mereka telah telah menimpa kepada mereka malapetaka, telah menimpa kepada mereka kesengsaraan, kemudian apalagi ya, kesengsaraan, malapetaka, ba'sa wadoro ya. Bentar. Walamma ya'tikum masalul ladina khalau min qablikum masatumul ba'sa wadoro wa zulzilu, dan mereka itu telah mendapat banyak goncangan-goncangan, ujian-ujian. Kita tahu sejarah para nabi dan umatnya, bagaimana mereka memperjuangkan mendakwahkan Islam. Bahkan Nabi Ayub kita mengenal ditimpa penyakit yang sangat lama, dan nabi-nabi yang lain yang memang mendapatkan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala ya. Hatta yaqula rasul waladina amanu ma'ahu, sampai ketika mereka ditimpa malapetaka, ditimpa ujian, kemadharatan, kesengsaraan, ditimpa guncangan-guncangan cobaan, hatta yaqula rasul waladina amanu ma'ah, sampai Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata atau bersabda,
Mata nasrullah, kapan ini akan datangnya pertolongan Allah? Ala inna nasrullahil qarib. Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Nah, tentang pertolongan Allah dalam surat Muhammad juga disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, agama Allah, maka Allah akan menolongmu, ya. Jadi di sini tentang pertolongan Allah juga ada, innallaha yansurukum in yansurkumullah. Jika Allah sudah menolong kamu, fala ghalibalahu, maka tidak ada yang dapat mengalahkan lagi. In wa yahdukum, tetapi jika kamu tidak ditolong Allah, seolah-olah tidak ditolong Allah, faman dalladzi yansurukum min ba'di, maka siapa yang akan bisa menolongmu selain Allah? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka kepada Allah lah bertawakalnya atau tempat bertawakalnya orang-orang yang beriman. Jadi hakikat dari kesuksesan itu menurut beberapa ayat yang tadi sebutkan di atas, dari surat Muhammad, dari surat Al-Baqarah, itu bahwasanya kesuksesan itu bagaimana kita bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu menyerahkan segala macam urusan hanya dengan cara Allah, ya, bukan dengan cara yang lain, ya. Segalanya terserah Allah. Manusia hanya berusaha semampu mungkin. Jadi yang namanya kesuksesan bukan dari segi materi, karena dalam Islam tidak memandang apakah dia kaya atau miskin, apa dia berasal dari keluarga golongan apa ya, dan lain sebagainya. Tetapi kesuksesan itu dilihat dari bagaimana dia beribadah atau ibadah yang dilakukannya selama di dunia seperti apa, ya. Seringkali kita kan, karena dunia itu sifatnya menipu, seringkali kita disibukkan oleh dunia, urusan keduniaan, sampai pada akhirnya kita lupa terhadap yang namanya akhirat, ya. Sampai lupa yang namanya akhirat. Padahal apa yang akan kita tuai nanti di akhirat, tentunya tadi sebagaimana disebutkan di awal, sebagaimana apa yang dilakukan selama dia di dunia, ya. Marilah kita berusaha sebaik mungkin untuk senantiasa memanfaatkan jatah umur yang Allah berikan kepada kita. Mari kita isi dengan senantiasa hal-hal yang baik, dengan isi dengan hal yang positif, kemudian senantiasa kita meninggalkan sedikit demi sedikit hal-hal yang negatif atau berbuat kemaksiatan, tapi kita senantiasa apa yang kita lakukan senantiasa beramal solih, ya, agar apa yang kita tuai nanti di akhirat sesuai dengan amal yang kita lakukan. Ini memang berat, tetapi memang harus berat ujian itu. Ada banyak ujian. Zaman dahulu pun masuk banyak sekali ujiannya. Kalau sekarang mungkin masih zaman, kalau mau dibilang wabah ini sebagai ujian, maka mari kita lewati ujian ini dengan sebaik-baiknya. Walaupun belajar mungkin sekarang secara online-nya mungkin, kemudian apapun itu, mari kita ikuti dengan penuh keikhlasan. Kemudian walaupun belajar online, kita bisa ada cara-cara belajar secara online itu, tugas-tugasnya bisa senantiasa dikerjakan dan sebagainya. Setiap tugas yang dari ustadz atau dari guru yang disampaikan dikerjakan semampunya. Mungkin itu saja ya yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ini menasihati diri sendiri sebetulnya, dan menasihati kepada yang hadir. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.